dikirimi ayat-ayat yang mendorong peperangan di Injil. Misalnya dalam Matius ayat 34 ada pernyataan Tuhan Yesus, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Lalu dalam Lukas, tunggu, itu dulu. Ini saya sempat meradang tadi. Waduh, ini bahaya ini. Ayo kita baca kita ikuti saja ya, saudara, jangan meradang dulu. Jadi tolong sampai selesai dulu lah, minimal pembahasan tentang arti Armando sebelum kita membahas. Ada rekan-rekan yang bahkan sudah ada dari luar negeri dan luar angkasa di backstage. membawa damai, melainkan pedang. Nah, menarik ya. Wah, Kristen ternyata begini nih ajarannya. Aduh, bahaya. Lalu dalam Lukas ayat 51 Tuhan Yesus bersabda, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Atau juga dalam Lukas ayat 27 yang berbunyi, "Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Nah, ini kalau ketemu sama umat pentol korek, tuh Kristen juga perang. Tapi coba cek di lapangan, tuh enggak ada ya di Indonesia masalah-masalah ini. Ajaran gereja mengatakan bunuh, halal darahnya, enggak ada. Ketika saya jadi saksi ahli MKC, saya juga mengatakan ajaran kami beda. Kalau ada orang berbeda, kami tidak pernah menghalalkan darahnya. Doa kami tidak mengatakan semoga mereka celaka, semoga seret dan nasi, nggak ada cerita seperti itu. Ajaran kami beda. Nah, ini perlu kita bahas secara detail, tetapi saya singkat saja ya nanti bersama rekan-rekan. Yang ayat-ayat yang dikutip tadi, ini bahaya sekali ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini adalah bahasa sastra pada waktu itu. Sebab aku, itu ketika membaca kata harus pahami kalimatnya atau ayatnya. Untuk memahami ayatnya, pahami perikopnya. Ya, di Alkitab, di Alkitab atau Alkitab itu ada judul-judul ini tentang apa sih gitu loh. Karena Alkitab beda sekali, runtut sekali, nggak bisa sepetil-sepetil. Ada yang sepetil, yang netral, tetapi ada yang nggak bisa dibaca cuma satu ayat. Hasilnya seperti ini, bahaya. So itu logika tersesat. Temannya Ade Armando dan Ade Armando percaya terhadap hal tersebut. Ya malu, karena cara mempelajarinya kurang detail. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dan ibunya, menantu perempuannya. Dan musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Ini adalah bahasa di mana kalau orang ikut Yesus sementara keluarganya tidak bertobat pasti menentang. Betul bukan? Nah, ini ada buktinya loh. Murtadin yang bertobat, yang ini malah keluarganya sendiri ngancam bunuhlah dan lain. Seperti itu contohnya. Ini bahasa-bahasa semacam ini. Nah, saya tidak perlu lama-lama di situ. Kemudian Yesus berkata pula, bukan yang ini ya. Nah, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku akan menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Nah, saudara, kalau saudara baca Alkipun ayat 11 sampai 27. Nah, ini Alkipun ini ya, saudara. Saya stop share screen dulu. Nah, Alkipun ini semoga kelihatan. Nah, ini namanya perikop ya. Ini namanya perikop. Perikop ini judulnya apa? Perumpamaan tentang uang mina. Disitulah ayat itu berada, di ayat 27 nanti ya. Terus. Cepat. Ayat 27. Ceritanya, tolong dibaca lah. Anda baca aja saya. Nah ini, akan tetapi semuanya itu sesuai. Ini adalah sebuah perumpamaan, ilustrasi. Jadi bukan Yesus. Oke, beda sekali. Ceritanya bagaimana? Nanti kita diskusikan berikutnya. Baik, saya sudah masuk pada bagian terakhir. Ada yang lanjut. Ayat itu dibaca apa adanya, sangat mudah orang menuduh Kristen sebagai agama yang penuh kebencian. Apa adanya, kalau ayat-ayat itu dibaca apa adanya, sangat mudah orang menuduh Kristen sebagai agama yang penuh kebencian. Nah, ini menarik nih. Ade ini jujur. Saya salut dengan Pak Ade, saya salut dengan Anda. Saya rindu kapan-kapan ngobrol tentang kebangsaan ya.
Beliau pun mengatakan, lah ini ayat-ayat ini kalau kita telan mentah-mentah orang bisa salah ngerti dengan kekristenan. Oke ya? Bayangkan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia tidak datang untuk membawa kedamaian, melainkan perang dan pertentangan. Nah, terutama yang muslim, yang non-muslim hati-hati dengan ayat ini ya, karena Pak Hadi sendiri jujur dalam agama. Bayangkan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa semua orang yang tidak mau menerima dia sebagai raja, maka orang-orang itu haruslah dibunuh di depan matanya. Jadi kembali saya katakan, baik Al-Quran maupun Injil mengandung muatan yang bila ditafsirkan dengan cara sempit bisa membawa umat Islam dan Kristen menjadi orang-orang yang siap berperang dan membunuh. Ya, terutama yang Injil. Kalau Injil jelas, orang walaupun tidak tahu tafsirannya itu sudah bisa dilihat fakta lapangan. Tidak ada yang kami mengatakan dalam nama Yesus bunuh, dalam nama Yesus kafir, dalam nama Yesus halal darahnya, kecuali yang lain. Itu jelas.